Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kajian kita Aqidah Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah wa rahimahu wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan halaman 121, bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap tabarruk yang dilarang. Tabarruk artinya ngalap berkah. Ngalap berkah itu ada yang masyru', artinya sesuai syariat diperintahkan. Ada yang batil, yang tidak dibenarkan. Maka di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membantah tabarruk yang mamnu', tabarruk yang dilarang. Kita bacakan. Setiap orang yang berakal pasti menginginkan berkah. Namun dalam mencarinya, seorang hamba dilarang melakukan dua hal ini. Pertama, mencari berkah pada sesuatu berdasarkan prasangka yang tidak ada landasannya dalam syariat. Jadi tabarruk, ngalah berkah dengan apa? Dengan perkara yang gak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, terus berdasarkan apa? Dzan, berdasarkan prasangka. Wah, ini tempat yang berkah ini, kita tabarruk. Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Maka itu perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Atau ada dalilnya, benar. Tetapi objeknya tidak bisa dipastikan. Bahwa seluruh athar Nabi, apapun yang berasal dari Nabi, rambutnya, keringatnya, sandalnya, apapun yang berasal dari Nabi, bisa dijadikan tabarruk. Sebagaimana sebagian sahabat mengumpulin rambutnya Nabi yang rontok. Itu betul adanya. Tetapi kemudian dikatakan zaman sekarang ini sandalnya Nabi, ini rambutnya Nabi, kemudian orang bertabaruk dengannya, ini diragukan. Butuh dalil. Gimana bisa memastikan ini rambutnya Nabi pada zaman sekarang disimpan di satu tempat? Ini sandalnya Nabi, apalagi dijumpai di Condet Jakarta, lagi mana? Nah, jadi ini yang pertama. Yang pertama, mencari berkah pada sesuatu berdasarkan persangkaan, nggak ada dalil. Yang kedua, yang dilarang, yang kedua, menyelisih syariat dalam sarana mencari berkah yang hakiki.
Karena ketika syariat menjelaskan adanya berkah pada sesuatu, maka syariat juga menjelaskan sarana untuk mendapatkan berkah tersebut. Nah, yang kedua ini caranya harus benar. Ada dalil bahwasanya sesuatu ini bisa dijadikan tabarruk, ngalah berkah. Ada dalilnya. Yang harus diperhatikan gimana cara bertabarruknya. Karena ketika syarat menjelaskan perkara ini bisa dijadikan tabarruk, maka syariat juga menjelaskan bagaimana caranya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah tempat yang diberkahi. Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi. Terus, apa kemudian ada orang masuk masjid, wah ini tempat yang diberkahi, kemudian cari debunya, disimpan. Atau gulang-gulang di lantai, ini tempat berkah, biar badan saya berkah. Tidak demikian. Ka'bah, tempat yang diberkahi. Apakah kemudian kita menempel-nempelkan badan kita di dinding Ka'bah? Nggak ada cara seperti itu. Ka'bah tempat yang diberkahi. Apa lantas peci kita dilepas, diusap-usapkan di dinding Ka'bah? Sebagaimana kita menyaksikan sebagian orang jamaah umroh demikian, jamaah haji, pecinya dilepas, diusap-usapkan di Ka'bah. Ini tempat yang berkah. Iya betul, itu tempat yang berkah. Tetapi apakah cara tabarruknya demikian? Jadi ini yang kedua, sisi caranya. Air Zam-Zam, air yang diberkahi. Gimana ngalah berkahnya? Gimana ngalah berkahnya? Diminum, disiramkan pada kepala. Bukan disimpan, ditaruh di pojok-pojok rumah. Ini air yang berkah. Kemudian kurma ajwa, makanan yang diberkahi. Gimana tabarruknya? Ngalah berkah dari kurma ajwa, dimakan 7 butir di pagi hari. Dimakan 7 butir di pagi hari. Demikian caranya. Karena sebagaimana Nabi bersabda, bisa menghindarkan sihir dan bisa menghindarkan racun. Dimakan 7 butir di pagi hari. Itu caranya. Jadi bukan diplastikin, ditaruh di saku kemana-mana bawa kurma ajwa ini berkah. Jadi ini yang kedua. Pada perkara-perkara yang ada dalilnya sebagai perkara-perkara yang berkah, maka syariat juga menjelaskan caranya. Ada orang tawaf, kemudian ketika di rukun Yamani ngusap-ngusap dengan tangannya. Nah itu keliru. Karena di rukun Yamani diperintahkan tidak dengan mengusap-ngusap. Yang mengusap atau mencium itu di Hajar Aswad. Kalau daun bidara, daun yang diberkahi apa bukan? Daun bidara. Daun bidara yang digunakan untuk memandikan jenazah, yang orang menggunakannya untuk menangkal sihir, dia daun yang diberkahi apa tidak? Nas dalam hadis tidak ada, tetapi itu kemudian ditetapkan berdasarkan tajrubah. Jadi adanya suatu pengalaman yang ternyata ada manfaat itu. Ini sebenarnya bermula dari seorang tabi'in, kalau nggak salah Sa'id bin Al-Musayyab, mencoba dan ternyata ada pengaruh. Yang akhirnya dari maklumat ini
kita tanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahu ta'ala pas kita daurah di Solo. Saya bertanya, nah kalau berdasarkan tajribah kemudian ternyata ada hasil dan kemudian dibenarkan untuk menangkal sihir, di sebagian masyarakat kita itu mereka memandang daun kelor itu bisa digunakan untuk menangkal sihir. Apakah dibenarkan Syekh? Iya. Jawaban Syekh demikian. Kalau berdasarkan tajribah atau tajrubah itu ada manfaat dengan keyakinan bahwasanya yang mendatangkan pengaruh adalah Allah Azza wa Jalla, maka tidak mengapa. Termasuk ketika Syekh datang di Surabaya yang mengundang Yayasan Minhajus Sunnah, beliau menyebutkan bahwasanya ada beberapa perkara yang memang berdasarkan tajrubah. Ketika itu ternyata ada pengaruh dengan keyakinan bahwasanya yang menyebabkan adalah Allah Azza wa Jalla, maka tidak mengapa. Barangkali selama ini kan kita memahaminya daun bidara ini ada nas, ada dalilnya, tidak ada. Tetapi itu berdasarkan tajrubah. Nah, baik. Jadi kembali kepada buku. Dua perkara yang dilarang di dalam bab tabarruk. Yang pertama, bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, tapi dengan menduga-duga. Yang kedua, perkara yang bisa ditabaruk tidak ada dalilnya, maka caranya juga harus benar. Kita lanjut. Adapun orang-orang yang mengklaim adanya berkah pada sesuatu, sebenarnya mereka sedang membuat ajaran yang tidak ada dalilnya untuk mendapatkan berkah yang diklaim. Di dalam kenyataannya banyak manusia mengatakan ini tempat yang diberkahi, ini tempat yang diberkahi, ini tempat yang diberkahi, padahal gak ada dalilnya. Kemudian mereka berbondong-bondong tabaruk kalau berkah di situ, maka sesungguhnya mereka membuat ajaran yang tidak pernah ada dalilnya. Nanti akan disebutkan banyak yang berikutnya yang semuanya dibantah oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kita lanjut. Ulama Syafi'iyah telah menaruh perhatian pada athar Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pada saat beliau mencium Hajar Aswad sambil berkata, "Inni la'alamu annaka hajarun la taburru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Ini ucapannya Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu, wahai Hajar Aswad, hanyalah sebongkah batu yang tidak mampu mendatangkan mudarat maupun manfaat. Kalau bukan karena aku pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Nah, para ulama mazhab Syafi'i terkait dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini mereka menaruh perhatian besar bahwasanya di dalam bab tabarruk bukan sembarangan. Kita bacakan Imam Al-Baihaqi. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Imam Al-Baihaqi ulama mazhab Syafi'i yang wafat sekitar tahun 400 Hijriah. Imam Al-Baihaqi menjelaskan, karena dahulu Umar radhiyallahu an pernah menyembah berhala sebelum masuk Islam. Beliau takut terhadap perilaku orang-orang jahiliyah.
Beliau berlepas diri dari selain Allah dan mengabarkan bahwa Hajar Aswad hanyalah sebongkah batu yang tidak mampu mendatangkan mudarat maupun manfaat. Jadi yang mendorong Umar bin Khattab mengatakan demikian sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi bagaimana? Dulu beliau kan pernah menyembah berhala. Sekarang sudah beragama Islam, hanya menyembah Allah saja. Loh kok kemudian ada ritual mencium batu, mencium Hajar Aswad. Dia takut, dia mengkhawatirkan terhadap perilaku orang jahiliyah. Maka Umar bin Khattab menyampaikan satu statement, ini batu, nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Aku nggak mungkin menciumnya atau memperlakukan bagaimana. Tetapi karena Nabi menciumnya, aku pun menciumnya. Jadi yang menjadikan dia radhiyallahu an mengeluarkan statement ini karena kekhawatiran. Mirip dengan orang-orang yang mengagungkan batu-batu. Tetapi di sini hakikatnya tidak sama. Bukan penyembahan kepada batu. An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan. Nah, kalau tadi Imam Al-Baihaqi, sekarang ulama mazhab Syafi'i yang lainnya, yaitu Imam An-Nawawi, kita sangat mengenal kitabnya, diantaranya yang ditulis adalah Kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi juga menjelaskan Umar mengatakan demikian agar orang yang baru masuk Islam, yang sebelumnya terbiasa menyembah dan mengagungkan batu, tidak sampai terpedaya. Beliau takut terlihat mencium Hajar Aswad hingga dicurigai karenanya. Maka beliau menjelaskan bahwa Hajar Aswad hanyalah sebongkah batu yang tidak mampu mendatangkan mudarat maupun manfaat. Batu yang diciptakan sebagaimana batu-batu lainnya. Beliau umumkan hal ini saat musim haji agar disaksikan oleh seluruh negeri dan diingat oleh jamaah haji dari berbagai pelosok. Jadi ini Imam Nawawi menjelaskan, beliau radhiyallahu anhu mengatakan yang demikian pas musim haji. Maksudnya bagaimana? Sengaja biar didengar oleh seluruh orang dari berbagai pelosok negeri bahwasanya ini batu tidak mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Tetapi kaum muslimin menciumnya karena semata-mata demikian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai terpedaya. Nah, jadi beliau mengkhawatirkan orang-orang yang baru masuk Islam. Maka ketika Nabi memberikan cara menciumnya atau mengusapnya atau mengisyaratkannya dengan tangan, itu saja. Nah, penjelasan semakna juga dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Aid yang wafat sekitar tahun 700 Hijriah. Juga Ibnu Hajar, kalau Ibnu Hajar ada kitab yang dibahas di sini, yaitu Bulughul Maram. Beliau wafat sekitar tahun 800 Hijriah. Berdasarkan athar itu juga Al-Iraqi memandang bahwa mencium sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dicium itu hukumnya makruh. Nah, ini kan Hajar Aswad Nabi menciumnya, ya maka kaum muslim menciumnya karena ada contoh. Sehingga kalau tidak ada dalil kemudian diciumi, ya nggak boleh. Nisan kuburan diciumi, nggak ada dalil. Kemudian melewati makam Nabi SAW, pagernya diciumin, ya nggak ada dalil.
Hajar Aswad kenapa dicium? Karena ada dalil Nabi menciumnya. Itu pun Umar bin Khattab ketakutan, khawatir orang yang baru masuk Islam nanti terpedaya. Sehingga dijelaskan, kita menciumnya karena Nabi menciumnya. Sesuai dengan judul, bahwasanya tabaruk dengan sesuatu itu juga dengan caranya sekalian. Syarat menjelaskan caranya, maka jangan melakukan lebih dari itu. Lakukan cara sesuai dengan yang disebutkan dalam syariat. Ulama Syafi'iyah juga membawakan pengingkaran Ibnu Zubair radhiyallahu an terhadap orang-orang yang mengusap maqam Ibrahim. Sampai sekarang juga masih dijumpai jamaah haji atau jamaah umroh, mereka rebutan untuk ngusap-ngusap maqam Ibrahim, mencium-cium maqam Ibrahim. Ya gak ada dalilnya. Sehingga Ibnu Zubair mengingkarinya. Apa perkataan Ibnu Zubair? Innakum lam tu'maru bil mashi, innama umirtum bis salati. Sesungguhnya kalian tidak diperintahkan untuk mengusap-usap maqam Ibrahim. Kalian diperintahkan untuk sholat di depannya. Jadi setelah tawaf menuju maqam Ibrahim bukan untuk usap, untuk sholat menghadapnya, untuk sholat menghadapnya. Tapi kalau zaman sekarang berjubel sekali untuk sholat sunnah tawaf, agar di belakangnya maqam Ibrahim, agar menghadap maqam Ibrahim ya susah. Maka yang terpenting dalam Masjidil Haram. Tetapi kalau misalnya bisa, ya menghadap maqam Ibrahim. Jadi caranya dengan sholat, bukan mengusap-usap. Ini kata Ibnu Zubair. Jadi maqam Ibrahim itu bekas dua telapak kaki Nabi Ibrahim ketika Ka'bah dibangun dan sudah tinggi sehingga membutuhkan tempat pijakan. Nah, Nabi Ibrahim itu berpijak di situ dan kakinya berbekas. Allah perintahkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, ini dalilnya jelas bahwasanya maqam Ibrahim dijadikan tempat sholat. Ya, cara ngalah berkahnya dengan sholat, cara tabaruknya dengan sholat, bukan diusap-usap, bukan dicium-cium, pecinya dilepas diusap-usapan. Sering banget menyaksikan peci dilepas diusap-usapan, sorban dilepas diusap-usapan, tabaruk, nggak benar. Nah, jadi ini Ibnu Zubair ini zamannya masih dekat dengan Nabi. Ibnu Zubair itu siapa? Ibnu Zubair itu putranya Zubair bin Awam. Dia Ibnu Zubair, namanya Abdullah Ibnu Zubair. Nah, Zubair bin Awam ini suaminya Asma radhiyallahu anha. Asma itu anaknya Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu an, dinikahi oleh Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar. Dia lahir kalau nggak salah tahun 2 Hijriah. Jadi sigharus sahabat kecil. Nah, Ibnu Zubair itu sempat menjadi khalifah meskipun Yazid bin Muawiyah tidak mau berbaiat ya untuk wilayah Makkah. Nah, Ibnu Zubair itu dia yang mengubah Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Karena Ibnu Zubair mendengarkan bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dengan Asma dan bersaudara. Jadi bibinya Ibnu Zubair mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau aku tidak khawatir terhadap kaummu wahai Aisyah, ini Ka'bah akan aku kembalikan sesuai dengan pondasi awal, pondasi Nabi Ibrahim."
yaitu Hijr Ismail itu masuk bagian Ka'bah. Akan aku kembalikan sesuai dengan pondasi awalnya dan aku jadikan 2 pintu. Cuma aku khawatir dengan kaummu yang hadithu ahdin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir terhadap umatmu yang baru masuk Islam. Jadi nanti malah menjadi fitnah. Akhirnya Nabi tidak mengubahnya. Nabi tidak mengubahnya. Dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, itu kan Ka'bah sempat hancur karena banjir. Maka orang-orang Quraisy mau membangunkannya kembali. Tetapi mereka wanti-wanti, pastikan harta untuk membangun kembali Ka'bah ini harta yang benar-benar bersih. Jangan ada harta yang kena riba atau semacamnya. Harus yang benar-benar bersih. Nah, ternyata nggak cukup untuk membangun seluruh fondasi yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak cukup. Sehingga dibangun tidak seutuhnya. Aslinya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Tapi karena nggak cukup, ya dibikinnya tidak seutuhnya. Nah, maka Nabi bersabda demikian. Dulu kekurangan nafkah, kekurangan harta. Sekarang ada harta. Tapi aku khawatir terhadap kaummu. Nah, Ibnu Zubair mendengar hadis ini, maka Ibnu Zubair mengubah Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mendengar penjelasan Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Dia mengatakan, ini Ibnu Zubair ini ngawur ini. Ngawur ini Ibnu Zubair. Kok diubah Ka'bah? Abdul Malik bin Marwan mengiranya itu ijtihad Ibnu Zubair saja. Ijtihad Ibnu Zubair saja, sehingga akhirnya diubah lagi, dibongkar sesuai dengan Nabi wafat, kondisi Ka'bah bagaimana. Maka dibongkar lagi, dijadikan sebagaimana Nabi wafat dalam kondisi bagaimana. Ternyata Abdul Malik bin Marwan baru mendapatkan ilmu bahwasanya itu bukan semata-mata ijtihadnya Ibnu Zubair, tetapi berdasarkan hadis Aisyah. Menyesal, Abdul Malik bin Marwan menyesal, maka dia menemui Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ternyata ini sesuai dengan hadis Aisyah. Ya betul, kata Imam Malik. Kemudian ngajak musyawarah, aku akan kembalikan sebagaimana Ibnu Zubair, di mana dia telah mengubahnya sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim, yang pada zaman Nabi khawatir kalau membuat fitnah. Kata Imam Malik rahimahullah, jangan, sudah biarkan saja seperti ini. Nanti kalau kamu ubah, maksudmu baik, kamu ubah sehingga sesuai dengan pondasi awal sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim, tapi nanti khalifah yang menggantikan kamu, khalifah nanti bisa mengubah sesuai dengan keinginannya. Jadilah wibawanya Ka'bah hilang. Sudah, berhenti di sini, kata Imam Malik. Maka sejak saat itu sampai sekarang Ka'bah keadaannya seperti itu, tidak dibangun sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim, tetapi dalam kondisi sebagaimana Nabi wafat, dan sempat dijadikan sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim oleh Ibnu Zubair. Nah, ini Ibnu Zubair mengingkari kaum muslimin yang usap-usap maqam Ibrahim. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalian tidak diperintahkan untuk ngusap, kalian diperintahkan untuk sholat di depannya. Setelah tawaf, sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Yang pertama baca Al-Kafirun, yang kedua baca Al-Ikhlas. Setiap kali selesai tawaf otomatis sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim.
tawaf itu sudah otomatis. Jadi sudah paket tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, meskipun di waktu haram. Tawafnya pada asar misalnya, ya, sholat di belakang makam Ibrahim, lo sholat di waktu haram dong, iya, gak ada masalah. Karena ini termasuk sholat dawatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Kita lanjut. Mereka juga membawakan ucapan Mujahid. Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Tidak boleh mencium makom Ibrahim dan mengusap-ngusapnya. Juga ucapan Qatadah. Qatadah ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas tetapi tidak bertemu. Dia di dalam mentafsiran Al-Quran banyak menukil dari Ibnu Abbas tapi tidak bertemu dari Ibnu Abbas. Kalau Imam Mujahid bertemu, tapi kalau Qatadah meriwayatkannya dari muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena kalau kita baca Ibnu Katsir, qala Mujahid, qala Qatadah, qala Mujahid, qala Qatadah, qala Sudi, banyak sekali gitu ya. Memang mentafsir Al-Quran nggak boleh ngawur, nggak boleh ngawur. Nabi SAW bersabda, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyattabawa maq'adahu minan nar, atau kama qala Nabi. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dari akalnya, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Nah, Imam Mujahid sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, untuk memahami Al-Quran ngaji dengan Ibnu Abbas 3 kali hatam. Satu ayat Ibnu Abbas menjelaskan, satu ayat lagi Ibnu Abbas menjelaskan, satu ayat lagi, berapa ayat? 6.200 sekian ayat. Imam Mujahid per ayat dijelaskan oleh Ibnu Abbas, hatam yang pertama, dan hatam yang kedua, dan hatam yang ketiga. Nah, maka banyak sekali kalau kita membaca tafsir qala Mujahid, qala Mujahid. Nah, Imam Mujahid mengatakan demikian, tidak boleh mencium makom Ibrahim dan mengusap-usapnya. Juga ucapan Qatadah, mereka hanya diperintahkan untuk sholat di depannya, bukan mengusapnya. Sungguh umat ini telah membuat-buat ajaran seperti yang telah diperbuat oleh umat-umat sebelumnya. Ya, niru-niru umat yang sebelumnya, ya Yahudi dan Nasrani. Gak boleh. Tabaruk silakan, tetapi caranya juga ngikuti ketentuannya, jangan membikin-bikin. Kayak orang Yahudi, kayak orang Nasrani suka bikin-bikin. Al-Halimi berkata, makom Ibrahim tidak boleh diusap dan dicium. Lalu beliau sebutkan perkataan Zubair, tadi perkataannya Zubair dinukil oleh Al-Halimi saat mentafsirkan firman Allah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Yang dinukil ucapannya Ibnu Zubair, dijadikan tempat sholat, bukan diusap-usap, bukan dicium-ciumi. Kalau misalnya kita mencium Al-Quran, boleh apa enggak? Kita baca Al-Quran, kemudian dicium, taruh di meja. Atau ada Al-Quran jatuh, ya jatuh, diambil, dicium, ditaruh di tempat yang tinggi. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau yang dimaksud takorup kepada Allah dengan mencium Al-Quran, nggak ada dalilnya. Dicium. Dan maksudnya takorup kepada Allah. Ibadah kepada Allah dengan cara mencium Al-Quran. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Al-Quran perkara yang berkah, iya, caranya bagaimana? Dibaca, ditadaburi, dihafalin, itu caranya, bukan dicium, bukan dicium. Nah, apalagi begini, nah, lebih gak ada lagi, lebih gak ada lagi. Terus kalau sumpah pakai Quran begini gimana? Gak tahu saya. Karena Al-Quran ini dibaca, ditadaburi, dihafalin. Nah, kita lanjutkan. Al-Baghawi rahimahullah menukil pendapat Qatadah, Maqatil dan As-Sudi. Al-Baghawi mufassir.
Kita banyak membaca tafsir Al-Baghawi, menukil pendapat Qatadah, menukil pendapat Maqatil dan As-Suddi rahimahumullahu jami'an yang menyatakan kita tidak diperintahkan mengusap dan mencium maqam Ibrahim. Pendapat Qatadah juga dinukil oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir rahimahullahu jami'an, bahwasanya bukan mencium, bukan diusap, tapi sholat di hadapannya, tabaruknya dengan sholat di hadapannya. Jadi perbuatan para ulama Syafi'iyah pada athar-athar tersebut seperti yang bisa Anda lihat menunjukkan persetujuan mereka atas pendapat para salaf yang mulia, sebab athar-athar tersebut mereka bawakan untuk menjelaskan nas-nas yang ada. Penulis, muallif, Profesor Dr. Abdullah Hafizullah mengatakan ini ulama-ulama madhab Syafi'i menukil ulama-ulama salaf, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menjelaskan bahwasanya athar-athar mereka menjelaskan sudah sangat gamblang. Jadi bab tabaruk bukan bab yang gegabah, intinya seperti itu. Di antara hal berharga yang saya dapatkan, maksudnya muallif hafizahullah ta'ala, di antara hal berharga yang saya dapatkan di dalam masalah ini, faktor yang mendorong Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis bantahan terhadap gurunya Imam Malik rahimahullah. Hal itu karena Imam Asy-Syafi'i mendengar kabar bahwa di Andalus, Spanyol, terdapat sebuah peci atau kopiah milik Imam Malik rahimahullah yang dijadikan wasilah meminta hujan. Saat disampaikan kepada mereka sabda Rasulullah SAW, mereka malah mengatakan Imam Malik berkata begini dan begini. Jadi ini didengar oleh Imam Syafi'i, tapi saya pengen ngecek cuma belum sempat ya. Nanti insya Allah kita cek. Jadi Imam Asy-Syafi'i mendengar berita kaum muslimin di Andalus menjadikan peci dan kopiah milik Imam Malik sebagai wasilah untuk meminta hujan. Maka Imam Syafi'i mengingkari hal tersebut, dan ketika disampaikan kepada mereka bahwasanya semacam itu tidak ada dalam Islam, Rasulullah bersabda begini dan begini, dibantah oleh mereka. Lu Imam Malik mengatakan begini gitu. Tapi kita nggak tahu apa Imam Malik mengatakan demikian apa enggak. Mereka mengatakan Imam Malik mengatakan begini, maka Imam Syafi'i membantah. Imam Syafi'i membantah. Semoga nanti kita berkesempatan kita untuk mengecek benar nggak Imam Malik mengatakan demikian. Saya memperkirakan tidak. Seandainya iya berarti terjadi kesalahan. Karena seringkali sampai kepada suatu kaum suatu hal yang sesungguhnya keliru. Misalnya yang terjadi sekarang saja, yang pernah kita sampaikan kemarin, bahwasanya Syekh bin Baz mengatakan bumi itu datar dan yang mengatakan bulat kafir. Dan saya kira itu hanya 1-2 orang yang mengatakan demikian. Ternyata ketika kita cek, kita browsing, banyak yang menyampaikan Syekh bin Baz mengatakan begini, Syekh bin Baz mengatakan begini, Syekh bin Baz mengatakan begini. Bahkan ada postingan video mereka menukil Syekh bin Baz mengatakan begini, Syekh bin Baz mengatakan begini. Kemudian video yang lainnya satu-satu kita membantah. Bukan begitu yang diucapkan oleh Syekh bin Baz. Dan kita membuka websitenya, website bin Baz kita buka, beliau juga menulis di situ, yang menyebarkan statementku secara salah adalah majalah sia-sia, majalah politik. Yang aku katakan begini, kata Syekh bin Baz. Yang aku katakan adalah bumi itu bulat, sebagaimana aku menukil dari Ibnu Qayyim. Yang aku ingkari adalah muternya bumi, berputarnya bumi itu aku ingkari.
Karena yang lebih sesuai dengan nas, dengan makna nas adalah bumi itu tetap tidak berputar. Soalnya orang di situ bercocok tanam, orang mencari ikan, orang beraktivitas. Kalau putar gimana? Gempa sedikit saja orang bingung, kemudian putar gitu. Kata Syekh bin Baz. Itu yang saya ingkari. Tapi saya tidak mengkafirkan orang yang mengatakan bumi itu muter. Cuma saya mengingkari karena yang lebih sesuai dengan makna nas adalah diem karena orang beraktivitas. Nah itu yang diucapkan, tetapi kemudian yang diberitakan salah. Nah makanya ini coba nanti kita cek, apa iya Imam Malik mengatakan agar bertabaruk dengan peci dan kopiah-kopiahnya untuk meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Syafi'i menjelaskan tentang bertabaruk ini yang dijelaskan oleh murid-muridnya tadi yang kita bacakan dari awal. Bukan murid-muridnya, ulama-ulama Syafi'iyah. Kita lanjut. Imam Syafi'i rahimahullah membantah gurunya lantaran perilaku penduduk Andalusia pengikut Imam Malik yang telah melampaui batas yang justru tidak diridhoi baik oleh Imam Malik sendiri. Artinya Imam Malik tidak mengatakan demikian. Tapi kan orang-orang Andalus memang mereka madhabnya madhab Maliki. Kalau orang Indonesia ya secara umum madhabnya madhab Syafi'i. Nanti kalau orang Afghanistan atau sekitarnya beda lagi, Hanafi. Nanti kalau orang Saudi banyak mereka Hambali. Nah, orang-orang Andalus mereka banyak bermadhab Maliki dan menisbatan pada Imam Malik. Maka Imam Syafi'i membantah yang hal itu tentunya tidak diridhoi oleh Imam Malik sendiri. Oleh karena itu, kita lanjut. Oleh karena itu, saat Al-Halimi menukil larangan menempelkan perut dan punggung pada dinding kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengucapkannya dengan tangan dan bahwa perbuatan tersebut termasuk bid'ah, beliau membenarkannya dan berdalil atas pembenaran itu dengan argumentasi yang sangat cermat, yaitu di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup tidak pernah seorang pun bertakarub dengan mengusap dinding rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menempelkan perut dan punggung padanya. Banyak kaum muslimin ketika ke Madinah kemudian berziarah kubur ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempelkan perut dan punggungnya dengan pagar makamnya Nabi, maka diingkari. Pengingkarannya gampang, gak pernah para sahabat melakukan demikian ketika Nabi masih hidup. Maka kaum muslimin di zaman sekarang yang maksudnya takarrub atau ngalap berkah dengan cara demikian perkara yang batil, tidak pernah ada. Perkara yang batil tidak pernah ada. Jadi polisi-polisi Saudi itu polisi-polisi Masya Allah terpuji sekali. Jadi bukan menghandle perkara-perkara kriminal saja, tapi perkara-perkara kesyirikan dihandle biar tidak terjadi kesyirikan. Dan lebih penting menghandle perkara kesyirikan daripada kriminal, karena kesyirikan lebih besar daripada perkara kriminal. Sehingga bukan ngurusi pencurian, korupsi dan semacamnya saja, tetapi penjagaan syariat. Polisi-polisi yang jaga depan makam Nabi, kalau ada orang usap-usap pagar, haj dilarang, haj dilarang. Malah seringkali dengan bahasa Indonesia gak boleh, lewat sampai hafal bahasa Indonesia. Soalnya banyak yang melakukan orang Indonesia. Mungkin dihafalin bahasa Indonesia-nya apa ya, soalnya banyak yang orang Indonesia yang melakukan itu. Tapi fitnahnya apa? Tuh Wahabi itu tidak cinta Nabi ya. Jadi tidak cinta Nabi padahal menjaga tauhid. Karena semacam itu berpotensi terjadi kesyirikan. Kita lanjut. Pendapat ini dinukil dan dibenarkan oleh An-Nawawi. Beliau berkata, "Hadza shawab alladhi qalahu al-ulama wa tabaqu alaihi wa man khatara bi balihi anna al-masha fil yad ablah fil barakah fa huwa min jahalatihi wa ghaflatihi lianna al-barakah innama hiya fi ma wafaqa syar'a
wa kaifa yubtaghal fadlu fi mukhalafati shawab. Ini ucapan Imam An-Nawawi. Inilah pendapat yang benar dan disepakati oleh para ulama. Siapa yang berpikir bahwa mengusap dengan tangan lebih bisa mendatangkan berkah, maka itu menunjukkan kebodohan dan kelalaiannya. Sebab berkah hanya ada pada perkara yang sesuai dengan syariat. Lalu bagaimana bisa keutamaan dicapai dengan menyelisihi kebenaran? Jadi tabarruk ala berkah harus ada dalilnya. Lalu bagaimana dikatakan mengusap itu lebih ablah, lebih maksimal untuk ala berkah? Lo nggak ada dalilnya. Nggak bisa. Bagaimana ala berkah dengan sesuatu yang menyelisih syariat? Ini kata Imam An-Nawawi. Sekarang Al-Iz bin Jamah berkata, "Adda ba'dul ulama minal bid'ah al-inhina lil qabri al-muqaddas inda taslim." Sebagian ulama menilai merunduk di saat memberi salam ke kuburan termasuk perbuatan bid'ah. Ada lagi yang lewat kuburan maksudnya penghormatan, nunduk, ya nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh. Ini orang mulia, sudah wafat, biar kita dapat berkah, nunduk, nggak ada. Dalilnya nggak ada, dalil tentang itu nggak ada, dan cara yang demikian juga nggak ada. Jadi dua hal di awal itu harus digarisbawahi, dua hal di awal. Dalam masalah tabarruk ala berkah, dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perkara itu ada dalilnya apa tidak. Yang kedua, ketika perkara itu ada dalilnya, caranya juga diperhatikan. Bagaimana dalil mengajarkan. Yang berikutnya, lalu dia berkata, yadunnu man la ilma lahu anahu min syi'ari ta'zim wa aqbahu minhu takbilul ardi lil qabr lam yaf'alhu as-salaf as-salih wal khair kulluhu fi ittiba'ihim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim. Orang yang tidak berilmu mengira bahwa itu termasuk tanda penghormatan, merunduk, melewati makam. Mereka menyangka itu kebaikan karena bentuk penghormatan. Bahkan lebih parah dari itu adalah mencium tanah kuburan. Nah, yang lebih parah lagi bukan merunduk, tetapi lebih parah apa? Tanahnya diciumin. Sebelum kita lanjut, bukan sekedar diciumin, diambil masukkan plastik bawa ke rumah. Ini makamnya wali yang ke-10. Jadi yang terkenal Wali Songo ada 9, ini yang ke-10 gitu ya. Jadi gundukan makamnya diambilin. Katanya buat ngobatin sakit encok. Ada-ada saja. Nah sekarang merunduk nggak boleh, apalagi menciumin. Hal itu tidak pernah dilakukan oleh para as-salafus saleh. Sementara kebaikan itu adalah dengan mengikuti mereka. Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi mereka dan mendatangkan manfaat bagi kita dengan petunjuknya. Wa man khatara bi balihi anna taqbilal ardi ablah fil barakah fa huwa min jahalati wa ghaflati li anna al barakah innama hiya fi ma wafaqa syar'a wa la as-salafi ala wa qawala as-salafi wa amalihim. Siapa yang berpikir bahwa mencium tanah kuburan lebih bisa mendatangkan berkah, maka itu menunjukkan kebodohan dan kelalaiannya. Sebab berkah hanya didapat pada perkara yang sesuai dengan syariat dan perkataan serta amalan as-salaf. Yang berikutnya juga contoh-contoh yang memperjelas tabaruk tidak gegabah. Waktunya sudah habis, kita akan sampaikan ini yang kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada sesuatu yang sangat terkenal sekali pada zaman sahabat karena nilai historinya sangat tinggi sekali, tapi para sahabat tidak ada yang memperhatikannya
di mana kemudian dilestarikan agar orang-orang napak tilas. Apa itu? Pohon Syajaratul Ridwan. Jadi itu kan tidak mungkin dilupakan oleh sejarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk umroh, tetapi dilarang oleh orang-orang kafir sehingga mereka tertahan di daerah Hudaybiyah. Gak boleh mau umroh. Maka dipandang bisa melakukan nego Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan diutus temui orang-orang Quraisy, sampaikan pada mereka bahwasanya kita mau umroh, tidak mau macam-macam, mau umroh. Karena dipandang Utsman bin Affan memiliki kedekatan dengan mereka dan lebih bisa untuk nego dengan mereka. Tapi kemudian ditunggu-tunggu, gak datang-datang, malah yang datang berita Utsman bin Affan dibunuh. Maka Nabi marah. Nabi mengajak mereka berbaiat sekitar 1.400 orang sahabat. Sampai titik darah penghabisan, kita tidak tinggalkan tempat ini untuk membalas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berbaiat di bawah pohon itu. Nah, ini dan 1.400 ini termasuk yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ayatnya bagaimana di dalam Al-Quran? Jadi urutan para ulama menjelaskan para sahabat secara urutan terbaik, yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Disusul 6 orang sehingga 10 orang sahabat. Disusul para syuhada Badar. Disusul para syuhada Uhud, disusul para sahabat yang berbaiat dengan Nabi di bawah pohon ini, di bawah Syajaratul Ridwan. Ini pohonnya nilai historinya tinggi sekali, tetapi para sahabat tidak kemudian melestarikannya karena ini bernilai sejarah, harus dijaga dan seterusnya. Gak ada. Malah terjadi kemudian zaman tabi'in yang menjumpai adalah ada dalam hadis Bukhari Muslim. Dia lewat, loh ada apa ini? Orang-orang kumpul di depan sebuah pohon. Kemudian dikatakan disinilah pohon yang Nabi membaiat 1.400 sahabat. Mereka pada duduk di situ napak tilas. Kemudian seorang ini lari menuju Sa'id bin Al-Musayyab, melaporkan, saya melihat perkara kemungkaran. Apa itu? Orang-orang pada duduk-duduk di bawah sebuah pohon yang katanya itu adalah pohon yang dulu Nabi membaiat 1.400 sahabat. Apa kata Sa'id bin Al-Musayyab? Bapakku Musayyab bin Hizn termasuk 1.400 sahabat itu. Beliau mengatakan pohon itu sudah gak ada gitu. Bapakku mengatakan pohon itu sudah gak ada. Jadi gak ada sahabat yang mengingat-ingat. Loh kok bisa orang belakangan tahu? Kata Sa'id bin Al-Musayyab, oh para sahabatnya sendiri pelakunya dan bapakku termasuk pelakunya gak ingat-ingat pohon itu, kok malah orang sekarang malah tahu. Nah, maka di sini juga dibahas, tapi pada halaman-halaman yang berikutnya. Jadi nggak bisa tabaruk itu dengan persangkaan. Ini tempat yang berkah, kita tabaruk, sholat dulu di sini. Para sahabat berbaiat kepada Nabi. Kemudian tempat lahirnya Nabi dicari. Kemudian rumahnya Khadijah dicari dan seterusnya. Para sahabat tidak ada pemahaman semacam itu. Nggak ada. Maka kita pun tidak boleh. Tetapi yang terjadi justru disebarkan oleh mereka dasar Wahabi, gak mencintai Nabi, dihilangkan di mana tempat kelahirannya, tidak mencintai para sahabat. Mestinya loh dilestarikan, napak tilas gitu loh bentuk mencintai. Itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Ini semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan.
Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.